Memang dalam rangka untuk mewujudkan pengarusutamaan gender, yang paling penting adalah komitmen. Dan komitmen itu tentu dari berbagai layer, level di setiap kementerian. Di KLHK, Bu Menteri, Bu Siti Nurbaya, itu sangat komitmen dalam rangka bagaimana sebenarnya mewujudkan kesetaraan gender di kementerian ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Sarah Monika, pembawa acara di dalam seri podcast Perspektif Gender. Pada pagi hari ini kita akan membicarakan mengenai harmonisasi pengarus utamaan gender di KLHK dalam mendukung pembangunan nasional atau SDGs. Telah hadir bersama saya adalah Bapak Dr. Insinyur Apik Karyana MSc. Beliau adalah Kepala Biro Perencanaan KLHK dan juga selaku Koordinator Pokja Pengarus Utamaan Gender di KLHK. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Mbak Sarah. Ya, terima kasih sudah bergabung di acara podcast Perspektif Gender kami. Gimana Bapak kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Ini sehat. Saya manggilnya Pak siapa nih? Pak Apik atau Pak? Boleh pakai Pak. Karena saya jauh lebih tua. Iya, maksudnya Pak Apik berarti boleh, ya? Boleh, ya. Ya, ini menarik sekali Pak, namanya ini kan kalau dari orang-orang tua itu kan setiap nama adalah representasi doa. Betul. Dan Apik kan kalau dalam bahasa Jawa tuh berarti bagus gitu. Ya, kurang lebih seperti Coba itu. Saya mau cocokologi nih dengan jabatan Bapak di KLHK kan sebagai Kepala Biro Perencanaan dan juga Koordinator Pokja Pengarus Utamaan Gender. Betul. Gimana sih cara Bapak nih sesuai dengan nama Bapak yang sangat apik itu bisa melakukan perencanaan dan juga evaluasi juga pembuatan program-program yang terkait dengan pengarus utamaan gender di KLHK. Karena itu pasti tugas yang sangat berat sekali ya. Persis. Ya, makasih Mbak Sarah. Orang tua saya menamakan nama saya itu Apik. Kemudian ditambah belakangnya Karyana. Saya lahir di Jawa Barat, di mana betul kata Mbak Sarah bahwa nama itu bisa mendatangkan doa gitu ya. Karena saya anak pertama, orang tua saya menamakan Apik. Apik itu ya bisa rapi, bisa bagus, bisa segala macam. Karyana itu kerjanya. Jadi harus apik kerjanya, bagus kerjanya, rapih kerjanya, seperti itu. Sehingga suatu saat bisa membimbing adik-adiknya. Seperti itulah kurang lebih konsep orang tua saya ketika Filosofi menjelaskan ke itu saya. Ya bukan saja ke keluarga tentu ya, tetapi juga ke masyarakat, keluarga, dan mungkin di tempat bekerja saya. Dan itu beban berat juga buat saya. Pastinya tapi Pak. Sekaligus tantangan begitu ya. Seperti itulah kurang lebih. Dan tentunya tanggung jawab yang Bapak emban ini juga cukup berat ya sebagai koordinator dari Pokja Pengarus Utamaan Gender. Nah, apakah ini merupakan jadi sebuah cita-cita Bapak dari kecil dengan posisi Bapak yang sekarang? Nah, kalau bicara cita-cita sebenarnya bukan. Terus saya dulu bercita-cita pada saat kecil itu adalah ingin menjadi seorang dalang. Apa? Dalang. Karena saya salah satu pencinta kesenian wayang golek ya. Menarik. Tapi entah kenapa begitu, ketika saya kuliah dulu di kehutanan, kemudian masuk ke Kementerian Lingkungan, dulu Kementerian Kehutanan namanya, atau Departemen Kehutanan. Dan beberapa kali ditempatkan di berbagai tempat, akhirnya membuat saya lebih dewasa begitu, banyak pengalaman yang diperoleh bukan saja di Jakarta tapi di beberapa tempat di Jawa Barat, kemudian di Kalimantan Barat, dan akhirnya itu menjadi bekal saya di dalam bekerja begitu. Dan akhirnya sejak tahun 2021 yang lalu saya dipercaya menjadi Kepala Biro Perencanaan. Sebelumnya saya bekerja di salah satu Direktorat Jenderal, menjadi Sekretaris Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan, yang juga sangat kental dengan pergaulan dalam rangka untuk bagaimana sih kesetaraan gender, keadilan gender itu dilaksanakan, khususnya di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sampai dengan jajarannya di tingkat tapak.
Nah, terkait dengan itu Pak, Bapak kan sebagai Kepala Biro Perencanaan ya, selama ini apa saja sih yang sudah dilakukan dalam rangka mendorong dan mempercepat pengarusutamaan gender KLHK? Ini pertanyaan bagus ini pertanyaan menarik sebenarnya ya. Kita tahu bahwa ketidakadilan gender itu dalam peradaban manusia sejak lama sekali itu terjadi di beberapa negara, termasuk juga di Indonesia. Jadi yang namanya ketidakadilan gender, ketidaksetaraan gender itu memang sepanjang peradaban sejarah manusia itu terjadi dimanapun gitu ya. Nah, lalu bagaimana sebenarnya dalam rangka kita untuk mewujudkan keadilan gender, kesetaraan gender kaum laki-laki dengan kaum perempuan ya. Ini menjadi sangat penting. Dan di Indonesia ini kita punya peraturan presiden sebenarnya ke arah sana. Bahkan kita sudah meratifikasi undang-undang yang dulu sudah ditetapkan di PBB. Nah, beranjak dari situ sebenarnya sejak tahun sebelum bergabung antara lingkungan hidup dan kehutanan itu kita sudah memiliki regulasi bagaimana pengarusutamaan gender itu dilaksanakan di setiap kementerian, termasuk di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Tapi dalam perjalanannya itu tidak mudah. Banyak hal-hal yang menyangkut mungkin tradisi, religi gitu ya, unsur sosial, bahkan unsur-unsur yang menyangkut masalah birokrasi dan lain sebagainya. Tetapi kami tentu terus berjuang bagaimana agar kesetaraan gender itu terwujud di kementerian yang besar ini. Nah, di tahun 2020 muncul ide di Biro Perencanaan ini. Bagaimana kita bisa membuat satu gerakan massal dalam bentuk perbincangan yang melibatkan banyak pihak. Kemudian terwujudlah satu ide yang kita kenal dengan Festival Gender. Nah, Festival Gender ini adalah perbincangan yang menarik sebenarnya, yang melibatkan seluruh jajaran di KLHK, baik yang pengambil keputusan, middle, maupun di tingkat staff. Dan ini sudah dilaksanakan sejak bulan Juni yang lalu, Festival Gender ini. Bahkan kemarin misalnya di dalam COP ke-16 di Glasgow, salah satu tema yang diangkat adalah masalah kesetaraan gender yang berada di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam rangka untuk membangun bagaimana sebenarnya peran gender dalam pembangunan berkelanjutan yang dilihat dari aspek leadership-nya dalam rangka bingkai Sustainable Development atau SDGs. Itu sudah terjadi dan alhamdulillah hasilnya ya menurut saya sih bagus gitu ya, dan mendapatkan perhatian dan apresiasi dari berbagai pihak. Jadi memang melibatkan seluruh jajaran yang ada di KLHK ya Pak ya? Ya. Lalu selama ini seperti apa sih komitmen KLHK dalam mengimplementasikan gender Pak, dari aspek regulasi kemudian sampai ke program dan kegiatan yang dilakukan? Ini juga penting ya. Memang dalam rangka untuk mewujudkan pengarusutamaan gender, yang paling penting adalah komitmen. Dan komitmen itu tentu dari berbagai layer, level di setiap kementerian. Di KLHK, Bu Menteri, Bu Siti Nurbaya, itu sangat komitmen dalam rangka bagaimana sebenarnya mewujudkan kesetaraan gender di kementerian ini. Misalnya contohnya dalam konteks jabatan struktural misalnya gitu ya. Saya kira mungkin kementerian ini yang paling banyak mengangkat jabatan-jabatan struktural, baik eselon 1, eselon 2, eselon 3, itu berasal dari kaum perempuan. Saya misalnya pernah menjadi sekretaris direktorat jenderal, kepala bagian yang membantu kami, yang memfasilitasi berbagai aspek. Dari 4, itu 3 orang adalah perempuan. Jadi ini adalah salah satu komitmen dari pimpinan dalam rangka untuk mewujudkan bagaimana kesetaraan gender itu berasal dari misalnya dimulai dari pengisian jabatan. Selain itu misalnya kita juga sudah punya regulasi. Kita punya Permen LHK nomor 31 gitu ya, yang mengatur bagaimana sebenarnya pengarusutamaan gender dilaksanakan. Mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, sistem monitoring evaluasi menjadi satu kesatuan yang utuh. Termasuk juga tentu kampanye-kampanye serta bagaimana kita memberikan akses kepada perempuan agar mereka mendapatkan partisipasinya baik, kemudian pelaksanaan di dalam konteks perencanaan juga dilibatkan, pelaksananya dilibatkan, sampai dengan manfaatnya juga terlibat.
Itu yang kita lakukan sekarang, Mbak Sarah. Jadi memang dalam implementasinya pun sudah dipraktekkan ya Pak. Maksudnya posisi perempuan juga bisa menempati Persis. posisi-posisi Ya, strategis ya. nih di KLHK. Iya, Jadi iya, sebagai betul. wujud komitmen dari Bu Menteri Persis, juga. persis itu. Ya, ya, ya. Dan alhamdulillah sebenarnya Mbak Sarah, kalau Mbak Sarah sempat googling gitu ya di medsos, Kementerian LHK ini sudah 3 kali mendapatkan penghargaan tertinggi sebagai mentor Oke. Parahitna Eka Praya. Ini adalah pemberian dari Presiden bagaimana wujud komitmen dari mulai pimpinan, bukan saja dalam bentuk komitmen, tapi juga ada 7 komponen yang dinilai begitu, termasuk juga pelaksanaannya, yang akhirnya alhamdulillah kementerian ini tahun 2020 kemarin yang baru diserahkan di tahun 2021 memperoleh kategori mentor untuk penghargaan AP. Wah, berarti luar biasa sekali ya kalau sampai sudah memperoleh penghargaan Iya, setinggi itu. persis, iya. Tapi saya jadi penasaran nih Pak, gimana sebenarnya ASN KLHK tuh pasti kan banyak sekali ya, mungkin sekitar hampir 16 ribuan Ya, lah yang ya. ada di tingkat pusat sampai ke tingkat tapak. Nah, bagaimana ini Bapak dan juga tim Bapak dari Pokja Pengarah Utamaan Gender itu memastikan bahwa nilai-nilai gender itu memang dipahami oleh seluruh ASN yang Ya, ada di ya. lingkungan KLHK itu Oke, sendiri. ini pertanyaan bagus. Jadi di kementerian ini sudah ada yang namanya Pokja. Kebetulan saya diminta atau karena jabatan sebagai kepala biro menjadi koordinator untuk Pokja di KLHK. Di setiap layer eselon 1 dan eselon 2 itu sudah ada yang namanya Subpokja. Subpokja yang juga sama fungsinya seperti yang kami emban sekarang. Ya. Kemudian di UPT, di unit pelaksana teknis, di seluruh balai, baik balai besar maupun balai, itu juga ada unit-unit yang kita namakan dengan Subpokja Gender. Ini adalah mesin yang bergerak. Mbak Sarah, kita tahu bahwa ASN atau birokrat ini adalah mesin pembangunan. Ya. Mesin pembangunan. Jadi pembangunan itu akan berjalan ketika mesinnya juga berjalan. Dan mesin ini adalah birokrat itu sebenarnya. Di kementerian ini ada 16.000 ASN ya, termasuk yang tenaga-tenaga yang kita rekrut sebagai PNPN. Jadi bukan PNS tapi dia ASN. Itu juga sama, dan mereka memiliki ide yang cemerlang sebenarnya seperti Mbak Sarah ini yang masih muda-muda, yang sangat paham dengan digital gitu ya. Jadi yang kami lakukan sekarang adalah bagaimana agar gender ini bisa meresap betul-betul ke dalam hatinya, ke pikirannya, dan ke dalam perbuatannya, yang kita kenal dengan bagaimana kita merubah, mentransformasikan yang netral gender, yang hanya tahu gender itu apa gitu ya, tapi juga mengimplementasikan menjadi naluri yang mengambil keputusannya itu berdasarkan perspektif gender. Jadi transformasi dari dari netral gender menjadi neutral gender, dan itu adalah tagline dari Ibu Menteri LHK dalam rangka kita mewujudkan mengarusutamaan gender di LHK. Jadi memang tidak boleh hanya sebatas wacana atau teori aja nih, jadi harus diturunkan ke level praktik sehari-hari ya Pak ya. Jadi dari SDM-nya kita siapin, dari regulasinya kita siapin, dari sarana prasaranya kita siapin. Kalau Mbak Sarah masuk ke kementerian kami, pasti ada sudut-sudut tertentu yang memang itu diperuntukkan untuk misalnya contohnya disable gitu ya. Kita sudah ada tersedia sarana buat kursi roda. Kemudian misalnya ke tempat-tempat ketika ada ibu hamil, kita punya ruang laktasi di setiap ruangan yang ada di kementerian ini. Kemudian juga kita menyediakan ketika ada ibu yang sudah melahirkan kemudian harus menyusui, dari ASI-nya kita sediakan tempat untuk menyimpan ASI misalnya. Demikian juga ada penitipan anak di sini nih. Dan penitipan anak yang di Kementerian LHK ini bukan saja dari teman-teman yang bekerja di sini, tapi juga ada ASN yang bekerja di lingkungan sekitar Manggalawana Bakti juga sama menitipkan anaknya di sini. Oh gitu. Iya. Jadi ya kita Memang alhamdulillah publik ya? sudah. Jadi semuanya termasuk programnya gitu ya, termasuk program. Dan itu tadi yang kita coba galakan adalah bagaimana kita membuat satu gerakan massal melalui festival. Dan dalam waktu dekat, Mbak Sarah kami undang nanti di bulan Desember ada seri terakhir dari festival ini yang kita sebut dengan Pesta.
Oh, apa tuh Pak kegiatannya? Itu singkatan pesta itu sebenarnya, Pekan Eko Gender. Selama kita lakukan berbulan-bulan ini ada Pekan Eko Gender. Penutupannya tuh pesta itu ya? Iya, pesta itu kita akan memberikan apresiasi kepada pemenang generation. Generation itu adalah kita melakukan semacam festival yang kita berikan kepada unit-unit kerja begitu yang sudah melaksanakan pengarusutamaan gender yang baik. Itu penghargaan. Jadi ada kompetisi. Gender competition. Ya, itu generation. Nah, kita balik lagi nih kan tadi Bapak juga membahas mengenai penghargaan yang sudah diperoleh oleh KLHK dan kemudian di akhir penutupan kegiatan festival juga nanti akan memberikan award itu ya. Persis. Dan tentunya inovasi-inovasi yang selama ini dilakukan juga sudah banyak sekali. Lalu bagaimana sih cara KLHK mempertahankan prestasi tersebut? Wah, itu ya. Merebut kadang-kadang memang lebih mudah, tapi mempertahankan jauh lebih sulit. Persis. Tapi alhamdulillah sebenarnya kita sudah lakukan itu. Kita memperoleh tahun 2018 pertama. Kemudian 2019 dan sekarang 2020. Jadi ini adalah menurut saya sih kita sudah on the track gitu ya. Dan kami sangat berterima kasih kepada Kementerian PPA yang selalu memberikan arahan kepada kami, memberikan guidance kepada kami tentu dalam rangka bagaimana mewujudkan, mempercepat pengarusutamaan gender ini menjadi betul-betul nature di Kementerian LHK. Nah, yang kita lakukan sebenarnya pertama adalah bagaimana kita bisa merubah mulai dari kemampuan kompetensinya dari mulai supokja yang ada di setiap eselon 1. Kita sering berikan pelatihan. Kemudian kita ada pertemuan-pertemuan yang sifatnya bagaimana dia bisa meningkatkan kapasitasnya, kapabilitasnya ya, kompetensinya. Terus yang kedua, kita juga meminta setiap eselon 1 itu menyusun penganggarannya, perencanaan itu sudah berbasis gender yang kita sebut dengan GBS. Kita sudah lakukan itu. Setiap kita lakukan perencanaan itu pasti kita minta agar mereka selalu memasukkan gender itu ke dalam setiap kegiatan yang ada di setiap unit kerjanya. Yang ketiga misalnya, kita selalu mengingatkan mereka untuk selalu melakukan bagaimana evaluasi dilaksanakan, monitoring dilaksanakan. Dan yang paling penting sebenarnya, di dalam rangka untuk melihat bagaimana sih, apakah ketidakadilan ini gender ini terjadi, apakah kesetaraan gender terjadi gitu. Kita ingin ada yang namanya data dukung. Data dukungnya apa? Data dukung yang disebut dengan data dukung data terpilah. Nah, di kementerian ini sudah punya data terpilah, sehingga memastikan bahwa ini sebenarnya sudah on the track dalam rangka untuk percepatan pengarusutamaan gender. Dan setiap eselon 1 punya data terpilah. Sampai dengan unit UPT-nya kita punya data terpilah itu. Jadi setiap kegiatan itu selalu ada, ini kaum perempuannya, ini kaum laki-lakinya. Sehingga kita bisa lihat proporsinya itu sudah sebanding. Itu salah satu yang kita lakukan. Persis ya. Iya, dan setiap tahun kita lakukan kompetisi sebenarnya. Sejak tahun 2019 kita lakukan itu, dan sekarang malah diperluas. Kalau dulu di eselon 1-nya, sekarang sampai dengan UPT kita lakukan itu. Jadi sekarang kalau Mbak Sarah lihat di medsos begitu, KLHK gender banyak sekali. Apakah itu di YouTube, apakah itu di Google dan lain sebagainya. Ayo kita nikmati dulu tehnya. Oke, makasih. Kelihatannya gelasnya Papik juga udah sesuai dengan tema podcast kita tentang gender KLHK. Ini kesetaraan gender. Makasih. Ngomong-ngomong Pak Apik, ini kita ngobrolnya seperti ada di tengah hutan ya, padahal ini lingkungan KLHK. Wah, sebenarnya seru banget nih tempat ini buat jadi tempat nongkrong. Ini salah satu titik yang paling diminati nih oleh teman-teman pegawai KLHK yang di pusat, bahkan juga dari daerah biasanya sering ke sini. Ini adalah arboretum. Arboretum itu adalah miniatur hutan, di mana di sini ada koleksi-koleksi pohon yang berasal dari seluruh Indonesia dan ditanam oleh pejabat-pejabat, bahkan bukan saja dari Indonesia, tapi kepala negara yang pernah berkunjung ke sini diminta untuk menanam.
Ini adalah koleksi yang hampir lengkap sebenarnya, hampir 1000-an. Di sini koleksi pohon, dan kalau Mbak Sarah lihat selalu ada tanda di situ, nama pohonnya, nama latinnya, nama perdagangannya. Ini kayak masuk ke kebun raya Bogor. Persis. Ini arboretum namanya. Kalau Mbak Sarah lihat di sana ada kopi shop namanya Arborea. Jadi ada Arborea di arboretum. Dan ini kita bisa lakukan jogging, bisa lakukan jalan pagi. Bahkan di sebelah sana ada yang trekkingnya itu pakai batu. Sehingga juga bisa untuk refleksi kurang lebih gitu ya. Jadi menjadi insting. Iya. Jadi kami mengundang nih para netizen semua coba ke sini. Karena di sini tersedia kopi-kopi yang berasal dari kopi-kopi kelompok tani yang difasilitasi oleh kementerian ini. Dan lokasinya juga dekat sekali dengan stasiun. Persis. Iya. Dulu sebelum ada Covid di sini sering ada pertunjukan. Itu keren. Pertanian band dan musik-musik indie juga kita lakukan di sini. harus datang ke sini. Ya, oke Pak, ini kita lanjut lagi ya terkait dengan topik pengaruh utang anjing. Ya. Kan secara tema yang kita bahas di pagi hari ini kan harmonisasi pengaruh utang anjing dalam tujuan pembangunan nasional atau SDGs. Ya. Lalu menurut KLHK, bagaimana sebenarnya perempuan itu bisa berdampak dalam pembangunan yang berkelanjutan, terutama dalam pengelolaan utang? Iya. Jadi kalau Mbak Sarah pernah lihat SDGs itu ada 17 goals ya. Kemudian dijabarkan lagi menjadi target-target. Dari 17 goal itu ada yang goal nomor 5. Nomor 5 itu ya terkait dengan gender. Walaupun sebenarnya seluruhnya harus bernafaskan gender, tapi yang nomor 5 ini memang betul-betul terkait dengan gender. Di KLHK ini kita punya juga Pokja sebenarnya, Pokja SDGs. Ada Pokja SDGs, ada yang memang setiap saat kita selalu berkumpul mendiskusikan terkait dengan bagaimana capaian SDGs. Jadi yang namanya pembangunan LHK itu seluruhnya mengarah kepada capaian SDGs ya, yang di 17 goal itu. Dan salah satunya adalah yang terkait dengan gender yang nomor 5 itu. Jadi kemudian dari tujuan yang di 17 itu dijabarkan lagi di dalam rencana strategi, dijabarkan lagi di dalam rencana kerja yang tahunan, renja begitu, dijabarkan lagi sampai dengan detail kegiatan. Sehingga kalau ditarik runut ke atas, seluruh kegiatan-kegiatan di setiap unit kerja itu memang sudah mengarah kepada yang capaian SDGs Ya, yang di nomor 5 itu ya, khususnya yang nomor gender. 5. Kalau yang di tujuan yang nomor 5 ya, yang dari 17 itu. Jadi ini sudah harmoni sebenarnya, sudah harmoni. Itu sebabnya kemarin kita ingin menyampaikan terkait dengan bagaimana sih capaian pengaruh utamaan gender itu dalam konteks SDGs. Kita kemarin lakukan yang namanya kompetisi karya tulis, menyusun karya tulis dari pegawai KLHK untuk bagaimana implementasi dan aktualisasi SDGs itu ya dalam atau pembangunan KLHK itu dalam konteks SDGs. Kemarin sudah kita lakukan. Sudah lebih dari 200 karya tulis sudah masuk, dan dari karya tulis yang masuk itu kemudian dicari gitu ya, diseleksi yang mana yang terbaik. Yang terbaik itu kemarin kita lakukan seminar besar, webinar, mereka menyampaikan terkait dengan apa yang sudah mereka lakukan dari setiap unit kerjanya, dan akan dibukukan menjadi satu buku. Nanti saya berikan bukunya ke Mbak Sarah. Keren tuh bukunya itu. Harus baca itu. Iya, karena bagaimana menguraikan dari berbagai perspektif. Artinya ketika yang menyampaikan itu adalah dari unit kerja terkait dengan perhutanan sosial, dia akan menyoroti dari situ. Jadi luar biasa kalau menurut saya. Bukunya nanti saya berikan deh. Kita sedang progres untuk itu ya. Menyusun satu buku dari kumpulan seluruh para pemenang karya tulis yang kemarin dilombakan. Nanti saya tunggu ya Pak bukunya. Boleh banget. Pak Apik tadi tuh juga cerita ke saya kalau nggak salah sebelumnya pernah menjabat ya Pak sebagai sekretaris Ditjen Persis, Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan. Ya. Lalu terkait dengan hutan adat Pak di Indonesia kan berarti kita ini kan memiliki
luas sekali Pak hutan adat, dan apakah KLHK sudah mendorong masyarakat adat ini untuk mengelola hutan mereka sendiri? Iya, ini pertanyaan menarik sebenarnya, hutan adat ya, hutan adat. Hutan adat itu biasanya ada masyarakat hukum adatnya atau MHA gitu ya. Nah, kalau kita lihat dalam konteks kawasan hutan ini tahu nggak Mbak Sarah berapa hektar? Belum tahu, Tahu kan? Ada 167 juta hektar. Wow. Seluruh Indonesia itu? Ada 120 juta hektar. Kalau dengan perairannya menjadi 125 juta hektar. Padahal luas daratan Indonesia itu kurang lebih 197 juta hektaran. Jadi 62%-an itu adalah kawasan hutan, Mbak Sarah. Nah, di dalam kawasan hutan itu ada hutan-hutan yang dikelola secara adat oleh masyarakat hukum adat. Nah, itulah yang kita namakan dengan hutan adat. Tetapi dalam konteks ketatanegaraan begitu, hutan adat itu agar diakui gitu ya, agar dilindungi, maka dia harus mengusulkan menjadi hutan adat sehingga ditunjuk oleh menteri sebagai hutan adat. Tapi banyak juga yang belum ditunjuk tapi tetap kita namakan menjadi hutan adat kalau memang itu masih dikelola secara adat. Di situ sebenarnya kearifan lokal berjalan. Praktek-praktek baik itu banyak dilakukan oleh kaum ibu, luar biasa. Coba kalau Mbak Sarah googling gitu ya, Indonesia ini disebutkan kan Ibu Pertiwi kan? Kenapa disebut ibu? Ya, satu. Yang kedua, ada yang namanya Mother of Land. Itu di negara-negara di Amerika Selatan sana mereka menyebutkan Mother of Land. Jadi ibunya dari lahan. Jadi ibu itu menjadi representatif dari alam sebenarnya di situ ya. Nah, praktek-praktek baik itu banyak dilakukan oleh kaum ibu. Dan kaitannya dengan hutan adat. Persis. Dan mereka menjaga hutan itu dengan kearifan lokal agar lestari. Hasilnya juga untuk mereka. Jadi keadilan gender itu sebenarnya menurut saya sih sebenarnya sudah ada di masyarakat hukum adat sejak lama sebenarnya. Dan sekarang kita ambil praktek-praktek baik itu untuk lebih dikembangkan. Itu yang kita lakukan sekarang. Jadi memang seharusnya kita belajar nih ya Pak ya, dari kearifan lokal masyarakat adat, perempuan-perempuan yang mengelola hutan mereka, hutan adat mereka, kemudian bisa kita aplikasikan juga di wilayah lain. Persis. Wah, seru banget nih bincang-bincangnya sama Pak Apik. Tapi sebelum saya menutup nih, saya minta closing statement nih dulu dari Bapak. Oke, ya. Jadi pertama, bahwa seperti kami ungkap di awal, yang namanya ketidakadilan gender, ketidaksetaraan gender itu memang sudah terjadi sejak peradaban sejarah manusia. Dan setiap negara termasuk Indonesia akan terus melakukan berbagai inovasi, baik regulasi, baik pelaksanaan sampai dengan pengarusutamaan gender itu berjalan di Indonesia. Yang pertama adalah kaum perempuan itu ketika terjadi bencana alam, ketika terjadi kerusakan alam, mereka mendapatkan yang paling menderita. Nah, oleh karena itu Kementerian LHK terus bekerja untuk bagaimana agar kesetaraan gender ini terjadi di kementerian itu, mulai dari perencanaan sampai dengan pelaksanaan, termasuk di dalamnya adalah penganggaran. Kemudian kita selalu melakukan perbaikan-perbaikan di dalam penyediaan sarana prasarana agar terjadi kesetaraan gender, baik di kantor pusat maupun di UPT kan. Yang ketiga adalah kita selalu meningkatkan SDM kita, bagaimana agar berperspektif gender, yang tadinya netral gender menjadi nature gender, sehingga itu menjadi meresap di dalam hati, pikiran, dan tindakan. Kemudian kita juga lakukan kampanye besar di dalam rangka bagaimana implementasi gender ini betul-betul memang terjadi di seluruh jajaran KLHK. Jadi kami tidak bisa bekerja sendiri, kami pasti membutuhkan bantuan dari berbagai pihak, dari pemerintah daerah, dari masyarakat luas, akademisi, masyarakat hukum adat, media massa, para penggiat. Kita sangat welcome agar kesetaraan gender ini dalam pembangunan LHK terjadi, sehingga kaum perempuan mendapatkan manfaat yang sama yang diperoleh baik laki-laki maupun perempuan. Makasih banyak Mbak Sarah dan Bapak Ibu sekalian, para netizen. Kita
akan terus bekerja untuk itu. Mbak Sarah, pada kesempatan ini saya izin untuk menyampaikan ucapan dan terima kasih serta penghargaan kepada Ibu Menteri LHK, Pak Wamen LHK, seluruh jajaran eselon 1, kan PUG yang ada di Biro Perencanaan, Pokja PUG, serta Supokja PUG di setiap eselon 1, serta Supokja PUG di UPT. Terima kasih banyak atas dukungan yang luar biasa dari Bapak Ibu sekalian, termasuk juga dari Kementerian PPA. Kami ucapkan terima kasih. Izinkan saya menutup dengan pantun ya. Wah, mantap ini. Dan saya izin untuk melihat Silakan, ini. Pak. Mendorong sampan di Sungai Musi, Cakep. tidak lupa membeli ikan tenggiri. Cakep. Mari dukung gender dan sosial inklusi Cakep. untuk kelola hutan yang makin lestari. Wih, cakep. Baik pemirsa sekalian, usai sudah acara seri podcast Perspektif Gender dalam tema harmonisasi pengarus utama gender di KLHK dalam tujuan mendorong pembangunan nasional atau SDGs. Saya secara pribadi berterima kasih sekali kepada Pak Abi Karyana atas Sama-sama. waktu dan sharing-sharingnya nih Pak. Iya. Aduh, luar biasa nih, Makasih, inspiratif Mbak Sarah. sekali, dan saya yakin teman-teman yang sedang menonton acara kita juga mau peroleh manfaat ya Siap. Pak mengenai keadilan gender dalam pengelolaan hutan, terutama di lingkungan KLHK. Dan saya, Sarah Monika, mohon pamit undur diri. Tapi sebelumnya saya ingin mengingatkan teman-teman untuk juga follow akun Instagram KLHK, yaitu @gender_KLHK, agar dapat memperoleh semua informasi. Ada di bawah ini ya, keterangan akunnya @gender_KLHK. Jadi bisa di follow agar bisa memperoleh informasi lebih lanjut mengenai kegiatan-kegiatan dari PUG KLHK. Terima kasih, selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampai jumpa.